Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlian Fatandesea dari mahasiswa IPB Angkatan 55. Kebetulan saya berada di Fakultas Teknologi Pertanian dan juga berada pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya pengen melakukan sharing video terkait dengan vaksinasi COVID. Pertama yang pengen saya tegaskan pada video kali ini, kesadaran akan COVID. Terus kedua, kenapa sih harus divaksin COVID dan seberapa pentingnya vaksinasi COVID. Nah, jadi yang pertama, meningkatkan kesadaran dulu. Kesadaran yaitu menimbulkan kepada diri kita personal pribadi ragu atau tidak ragu untuk divaksin. Survei menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pada bulan September yang di atas namai oleh Kemenkes dan Itagi melaksanakan survei. Di sini menunjukkan hasil 64,8% hasil menunjukkan setuju akan diadakannya vaksinasi COVID, sedangkan 26% orang ragu-ragu dan 7,6% menolak dan tersisanya yang tidak mengisi kuesioner. Dari data berikut, walaupun diambil pada tahun 2020 menunjukkan masih ada segelintir orang yang ragu terhadap vaksin dari COVID tersebut. Kenapa? Mungkin pertama alasannya nggak tahu dan juga nggak pengen dan kayak takut gitu. Alasannya kenapa takut? Mungkin karena di sini tidak adanya edukasi dari pemerintah yang jelas gitu, atau mencapai ke seluruh lini masyarakat yang ada di Indonesia terkait dengan edukasi vaksinasi, pentingnya vaksin dan juga kenapa sih harus divaksin gitu. Nah, menurut saya dari data yang baru saya dapat pada bulan Juli ini yang sekarang terdapat 3.000 kasus sehari itu pada tanggal 6 Juli yang menunjukkan bahwa peningkatan yang begitu signifikan. Menurut saya dari berita yang sudah saya baca dan saya dengar pada tahun 2020 sekitar bulan November, Indonesia mencapai herd immunity sekitar bulan Februari pada tahun 2021. Namun nyatanya tidak. Mengapa begitu? Karena menurut saya mungkin banyak orang yang memiliki stigma berikut. Saya nggak usah divaksin lah, karena kalau misalkan saya sudah terpapar dengan warga yang terkena COVID atau terpapar dengan lingkungan saya yang ada kayak zona merah atau zona hitam dan seterusnya gitu, saya tidak perlu melaksanakan vaksin lagi karena secara tidak langsung saya sudah vaksin sendiri gitu. Berikut juga saya ingin menjelaskan terdapat 3 vaksin COVID yang ada di Indonesia atau yang masuk di Indonesia atau yang dibeli pemerintah Indonesia untuk diaplikasikan pada masyarakat. Yang pertama ada Sinovac, yang kedua ada Sinopharm, dan yang ketiga ada AstraZeneca. Ketiga vaksin ini tentu udah memiliki lisensi yang baik dan benar gitu. Jadi kalau yang saya tahu sendiri, kalau misalkan AstraZeneca memiliki latar belakang atau pembuatannya dari Amerika. Kalau misalkan Sinovac itu berasal dari Cina. Jadi apapun bentuk vaksinnya, yang jelas pemerintah sudah memilih atau menentukan yang terbaik untuk yang masuk ke Indonesia. Terus terkait dengan hal-hal beredar yang ada di Indonesia, kayak misalkan berita bahwa vaksin Sinovac harusnya udah expire bulan Juli dan pemerintah mengadakan vaksin massal pada Juni akhir hingga minggu pertama Juli. Menurut saya berita-berita tersebut tolong disaring dulu gitu. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Indonesia sudah takut termakan hoax. Wah, ini vaksinnya udah mau habis atau masa expire sudah berlaku gitu. Tentunya Indonesia mempunyai responsibility atau tanggung jawab terhadap hal itu gitu. Gak mungkin vaksin yang udah expire akan diaplikasikan ke orang, karena itu tanggung jawabnya udah tanggung jawab moral. Jadi untuk teman-teman yang atau bapak ibu atau masyarakat Indonesia yang masih takut dengan terkait vaksinasi, saya pengen nekanin lagi nih, karena nggak ada yang perlu ditakutin terkait dengan vaksin, karena pentingnya untuk diri sendiri, lingkungan juga, dan terutama keluarga atau orang yang kita sayangi. Itu yang pertama, kenapa sih harus divaksin. Dan di sini tujuan utama saya merubah stigma gitu untuk beberapa orang yang masih ragu. Dan saya ingin menegaskan jangan ragu lagi lah terkait dengan vaksin COVID-19. Lalu kenapa sih harus divaksin? Nah ini nih kenapa. Jadi tuh tubuh kita kan simpelnya begini. Kalau misalkan kita mengenali sesuatu penyakit atau mengenali sesuatu virus yang ada pada lingkungan atau pada kehidupan kita, itu tuh tubuh kita secara nggak langsung udah memiliki immunity sendiri, atau dari imun kita, dari tubuh kita, antibodi kita sudah membuat perlindungan terhadap virus tersebut. Contoh misalkan saya menyinggung terkait dengan vaksin polio yang dilaksanakan di Indonesia pada saat kita kecil.
Nah, jadi virus-virus ini memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Ada risiko sedang, ada risiko ringan, ada risiko yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan kita apple to apple, misalkan dari virus polio dan juga virus COVID-19, itu tuh memiliki pada tingkat yang tertinggi. Contoh, kalau misalkan pada COVID-19 itu ada gangguan sesak nafas, gangguan diabetes hingga meninggal. Itu kan yang kita tahu terkait dengan virus COVID-19. Sedangkan polio itu menyebabkan lumpuh, itu yang paling tinggi. Nah, kalau kita bandingkan dengan tingkat persenan dialami beberapa orang yang mengalami polio pada skala persen itu hanya 0,05%. Sedangkan pada virus COVID-19 itu mencapai 5% gitu, yang mencapai tingkat risiko paling tinggi. Jadi ini alasan utama gitu, kenapa harus diadakannya vaksin. Nah, balik lagi tadi memperkenalkan vaksin. Jadi vaksin itu kayak gini. Jadi ada semacam virus dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi sel darah putih kita ini merecognize-nya atau mengenali gitu. Apa sih ini nih yang bakal masuk. Nah, jadi setelah dia sel darah putih ini mengalahkan virus yang tersebut, nah dia melemahkan itu hal tersebut. Jadi pada aplikasi sehari-harinya si orang ini kayak memiliki stigma, wah nggak usah pakai masker lagi lah saya ini karena udah divaksin, jadinya nggak bakal kena virus lagi. Oh enggak. Padahal tadi kan virus yang dimasukkan itu memberi wasiat kalau misalkan there is another me gitu. Ada lagi orang kayak saya atau virus kayak saya. Jadinya dia udah memberikan itu ke antibodinya, ke sel darah putihnya. Sedangkan si orangnya ini tidak menggunakan masker. Nah, dia terpapar virus tersebut. Cuman syukurnya tadi dari virus tersebut sel darah putih sudah mengenali nih virus tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi udah ada siapan atau udah ada kesiapan dari sel darah putih untuk melawan virus tersebut. Pelajaran yang dapat diambil ada dua. Yang pertama, kalau misalkan kita dari divaksin, nggak selalu kita bakal nggak kena. Itu masih bisa kena. Dan yang kedua, tubuh kita sudah mengenali virus tersebut. Jadinya, itulah mengapa kita harus divaksin gitu. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang salah kata atau salah informasi ataupun yang kurang dari yang saya sampaikan, ketika ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang pengen mengomentari tanggapan saya, silahkan di kolom komentar di bawah, karena kita bebas berkomentar, bebas sharing. Yang penting sekarang kita saling mengingatkan, karena kalau misalkan saling mengingatkan itu yang terbaik buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya dari Adlian Fatandesea dari tim KKNT Bogor 79 mewakilkan teman-teman sekelompok saya di sini ingin mengingatkan pentingnya vaksin COVID. Nah, ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.